Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu berbahagia, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, amin. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Nah, gimana nih bunda-bunda semua aktivitasnya? Semoga lancar ya. Nah, kalau bunda aktivitasnya hari ini seperti biasa, setiap minggu bunda merutinkan untuk bebersih rumah secara all, cleaning secara all. Nah, apa sih kebiasaan simple yang membuat rumah selalu bersih, rapi dan sehat? Nah, di sini bunda mau sharing aja beberapa hal simple yang bunda lakukan agar rumah itu selalu dalam keadaan bersih, rapi dan pastinya sehat. Jadi yang pertama yang bunda lakukan biar rumah itu selalu bersih dan rapi, bunda biasakan untuk menaruh barang-barang yang di tempatnya masing-masing. Maksudnya di sini ketika kita memakai suatu barang tertentu di dalam rumah, maka biasakan menaruh barang tersebut ke tempatnya kembali setelah kita selesai memakainya. Contohnya seperti kita makan atau minum. Nah, setelah selesai kita makan, kalau kita makannya di meja makan, biasakan menaruh piring setelah makan itu di tempat cucian piring. Nah, kalau bagusnya sekali langsung cuci piring, tapi kalau tidak sempat pun susun aja dulu di tempat cucian piring dan itu tidak kelihatan menumpuk di meja makan. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kemudian kebiasaan yang lain yang bunda lakukan untuk menjaga agar rumah itu selalu bersih dan rapi, membiasakan untuk mengatur atau menata barang-barang di atas rumah itu secara rapi dan indah. Contohnya kayak bantal kursi. Nah, kalau bantal kursi itu kita taruh acak-acakan, bisa di lantai atau dimanapun dan tidak tersusun atau tertata rapi, nah itu juga akan merusak pemandangan sehingga tidak kelihatan rapi. Nah, itu hal yang simpel yang secara tidak sadar itu akan mempengaruhi dari kerapian dari suatu ruangan. Kemudian hal simpel yang lain yang mungkin sering kita lupa yaitu merutinkan membersihkan rumah itu secara berkala. Nah, memang rumah itu lebih baiknya dibersihkan setiap hari. Namun setiap hari kita membersihkan rumah itu kadang-kadang kita membersihkannya menyapu, kemudian ngepel gitu. Kadang-kadang kita lupa untuk ngelap-ngelap atau kita lupa untuk membersihkan di bagian belakang kursi yang mungkin sudah berbulan-bulan gitu atau berhari-hari. Nah, rutinkan mungkin atau jadwalkan mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu untuk membersihkan secara keseluruhan, yaitu kayak di belakang sofa atau di bawahnya tempat tidur atau di belakang lemari. Kadang-kadang yang tempat sulit kita jangkau itu akan mengendap debu-debu, atau bisa juga sampah-sampah di bawah kursi sofa itu. Kadang-kadang kalau kita nggak sering cek di bawah kursi sofa itu akan terperangkap sampah atau debu-debu yang sudah mengendap di sana. Nah, rutinkan untuk membersihkan itu sekali, paling tidaknya sekali sebulan, atau kalau bunda itu sekali 2 minggu atau sekali seminggu sekali. Kemudian melap debu-debu seperti di atas meja atau di atas tempat penak-penik, atas lemari atau segala macamnya, kemudian melap TV. Nah, kalau ketika kita rutinkan, kita jadwalkan, nah insya Allah itu rumah itu akan selalu bersih, rapi dan terpenting itu sehat. Karena kita senantiasa selalu membersihkan debu-debu yang terperangkap yang kita jarang untuk jangkau. Nah, kayak ini bunda lagi bersihkan debu-debu atau sampah-sampah di bawah kursi ini, karena kursi ini tidak mungkin ya setiap hari kita geser-geser seperti ini, dan apalagi kayak bunda punya waktu cuma di Sabtu Minggu untuk membersihkan cleaning all seperti ini. Makanya pada saat libur kemarin bunda sempatkan untuk bongkar sofa, kemudian karpetnya bunda jemur tadi. Nah, kalau kita punya vacuum cleaner itu bagus sekali, kita tinggal sedot itu karpetnya. Nah, karena kebetulan bunda nggak punya, jadi bunda
bersihkan di luar sambil dijemur, kemudian diketok-ketok ininya, ditepuk-tepuk debunya biar debunya terbang atau jatuh rontok. Nah, itulah hal-hal yang simpel yang bisa membuat rumah kita itu selalu bersih, sehat, rapi. Kemudian kebiasaan simpel yang lainnya yang biasa Bunda lakukan untuk menjaga rumah itu agar selalu rapi, yaitu menyediakan tempat-tempat yang biasa kita taruh untuk hal-hal yang kecil-kecil. Jadi janganlah kita taruh benda-benda yang mungkin kelihatan langsung di atas meja yang tidak rapi tersusun. Jadi sediakan tempat seperti kadang kita pakai sisir, janganlah taruh sisir di atas meja belajar atau di atas meja TV. Nah, taruhlah sisir di tempatnya, mungkin di kamar kita sediakan tempat. Begitu juga dengan yang lainnya kayak gunting atau charger. Nah, kayak kabel-kabel charger itu kalau kita biarkan tertaruh di sembarang tempat, itu akan juga merusak kerapian atau keindahan dari suatu ruangan. Jadi sediakan tempat untuk menaruh hal-hal yang kecil seperti itu. Dengan begitu juga akan memudahkan kita ketika mencari barang tersebut sewaktu-waktu kita cari. Jadi kalau kita taruh sembarangan, tidak ditaruh pada tempatnya yang kita sudah pilih gitu ya, ini itu akan menyulitkan kita untuk mencarinya. Udah kemarin taruh chargernya di mana atau taruh gunting di mana, tapi ketika kita menyediakan tempat untuk menaruh barang-barang tersebut, maka akan memudahkan kita untuk mencarinya untuk suatu saat tertentu kita butuh. Pamannya kayak Bunda nih, gunting Bunda taruhnya dalam laci di lemari TV. Jadi ketika anak-anak bertanya, Bunda gunting mana? Bunda tinggal tunjuk di sana nak, di laci TV. Atau taruh sisir atau apa, sisir mana Bunda? Itu ada di rak-rak di dalam kamar warna pink. Jadi kita udah tahu semua benda-benda itu kita taruhnya di mana. Jadi dengan begitu rumah juga rapi, kita memudahkan kita juga untuk mencari barang tersebut ketika suatu waktu kita perlukan. Nah, ini Bunda udah selesai menjemur karpetnya. Tadi lantainya juga sudah Bunda pel, jadi tinggal Bunda pasang. Nah, dengan begitu kan rumah itu akan segar kembali karena sudah kita pel, sudah kita sapu, sudah kita lap-lap semua debu-debu yang ada di atas lemari, di atas meja. Nah, dengan begitu rumah itu akan senantiasa bersih, sehat, kemudian tentunya juga rapi. Awalnya kalau kita tidak biasakan memang akan sulit, terasa kayak capek lah inilah, tapi ketika kita sudah rutinkan, sudah menjadi kebiasaan, apalagi setiap minggu Bunda sudah menjadi kebiasaan untuk bersih-bersih secara keseluruhan, itu sudah menjadi hal yang biasa sehingga tidak memberatkan untuk kita untuk melakukannya. Makanya ketika segala sesuatu sudah menjadi kebiasaan, insya Allah itu akan tidak merasa berat dan sudah menjadi kebiasaan sama kita. Nah, ini Bunda lanjut ke ruangan sebelah, yang ruangan tamu sudah selesai, lanjut ke ruang keluarga. Nah, di sini Bunda tidak membersihkan karpetnya secara dijemur atau apa, karena ini kebetulan karpet ini sudah Bunda lap beberapa hari kemarin. Nah, kebetulan di ruang sini juga jarang ditempatin, jadi Bunda tidak terlalu membersihkan karpetnya sampai dijemur karena baru kemarin Bunda baru dibersihin. Nah, ini lanjut ke ruang dapur. Nah, di dapur seperti itu juga hal yang kebiasaan yang perlu kita lakukan untuk menjaga biar dapur itu selalu bersih, rapi. Mungkin yang pertama, biasakan mencuci piring yang ada di cucian piring ketika sudah mulai menumpuk. Jangan menunggu-nunggu sampai menumpuk banyak. Kalau bisa satu ada langsung dicuci. Dengan begitu ketika kita melihat selalu bersih, nah itu akan memupuk semangat kita untuk yaudah yang satu ini langsung dicuci gitu. Begitu juga dengan masak. Ketika selesai masak, langsung bersihkan tungku kompornya dari sisa-sisa minyak yang bekas kita memasak. Dengan begitu dapurnya itu akan selalu bersih dan rapi.
Awalnya mungkin akan terasa sulit untuk membiasakan hal yang tersebut, tapi yakinlah bunda-bunda semua, ketika hal kebiasaan yang kita lakukan itu kita lakukan secara terus-menerus, insya Allah itu akan menjadi rutinitas kita untuk menjadi hal yang biasa kita lakukan. Dan gitulah sedikit sharing dari bunda, biar kita bersemangat lagi untuk menjaga kebersihan rumah. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.